tahu yang secara pribadi minta saya ditutup itu adalah Harmoko dan Soeharto yang sangat menentukan efektivitas juru bicara itu ada sifat pribadinya, bukan asal usulnya. Saya rasa tugas saya bersama Gus Dur adalah menunjukkan kebenaran yang ada di dalam tindakannya. Yang ada sekarang ini bukan orang-orang yang terbaik, sedangkan Jokowi adalah orang yang terbaik untuk jadi presiden. Jadi harusnya dia didampingi oleh orang-orang terbaik. Kasihan. Nah, para sedulur, para konco, sekarang kita masuk ke segmen Guyon Waton. Pak Wimar, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan ke Pak Wimar. Pak Wimar bisa menjawab, memilih salah satu jawaban dengan alasan jika tidak berkenan menjawab juga tidak apa-apa. Yang pertama, Pak, Bapak kan dikenal sebagai wartawan dulu, wartawan senior. Nah, terus pertanyaan kami adalah jika waktu itu Bapak ada kesempatan dan banyak sekali teman-teman polisi, Bapak memilih tetap jadi wartawan atau jadi politisi sih Pak? Itu jelas pilihan saya jadi wartawan, dan wartawan pun tanpa formalitas. Jadi saya nggak punya surat keanggotaan apa waktu itu ya. Wartawan tuh secara alamiah. Untunglah dalam zaman saya sudah lahir konsep orang jadi wartawan tuh tidak usah ada prasyarat apa-apa. Kalau jadi politisi ya gimana ya, sekeliling saya itu teman-teman saya politisi semua. Dan rada gerah lah. Oh, iya. Kehidupan orang politisi tiap hari harus mikir bagaimana, sebetulnya seperti kerjaan PR ya, harus cari spin yang itu tidak jujur. Jadi walaupun berguna tentunya orang politik ya, keuntungannya barangkali kalau mau dianggap keuntungan, politisi itu bisa cepat naik dalam jabatan, dalam uang. Tapi saya kebetulan tidak terlalu tertarik. Saya ingin ada jabatan, ada uang, tapi jangan nyari, harus datang sendiri. Jadi saya jelas karakter saya adalah karakter wartawan. Oke Pak, itu jawaban yang tulen ya saudara-saudari, karena wartawan bisa bebas lah seperti Pak ya. Ya. Oke, pertanyaan kedua Pak. Juru bicara itu kan pertama kali ada di waktu Bapak ya, dan kemarin banyak sekali orang yang mengkritisi juru bicara dari kalangan aktivis seperti itu. Menurut Bapak, juru bicara itu lebih pantas dari partai politik atau tetap dari orang biasa sih Pak? Menurut saya yang sangat menentukan efektivitas juru bicara itu ada sifat pribadinya, bukan asal usulnya dia dari mana, tapi kepribadiannya bisa cepat menanggapi, cepat menjawab, jujur, tidak menghilangkan kerahasiaan. Jadi tergantunglah, kadang-kadang ada tentara bisa bagus jadi juru bicara, kadang-kadang juga ilmiawan gitu. Kalau saya kan selain wartawan, saya juga orang kampus gitu. Saya tuh dosen, jadi biasalah untuk katakanlah mencari kebenaran gitu. Saya rasa tugas saya bersama Gus Dur adalah menunjukkan kebenaran yang ada di dalam tindakannya. Kalau pengalaman saya dari zaman Gus Dur dan di pengalaman orang Amerika, yang paling efektif tuh juru bicara yang punya saluran langsung ke presiden dan juga punya hubungan batin langsung. Jadi tidak banyak harus ambil risiko. Tapi baiknya seorang individu yang dekat pada presiden secara ideologis. Oke. Selanjutnya Pak, jika seumpama Bapak diberi kesempatan lagi lah, sekarang mungkin Bapak banyak sekali ilmu yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Jika sekarang ada sebuah stasiun televisi yang ingin mendayagunakan Bapak untuk kembali tampil di TV, Bapak milih untuk tetap menghadirkan kembali program Selayang Pandang atau Perspektif Pak? Selayang Pandang tidak pernah jadi pilihan saya, itu diberikan kepada saya. Bahkan Selayang Pandang tuh acaranya sudah ada, terus pemandunya mogok atau berhenti atau nggak jadi. Jadi saya dalam waktu setengah hari itu menjadi pemandunya. Lumayan juga bisa langsung bisa. Tapi setelah jalan ya senang aja karena suasananya enak. Tapi formatnya bukan format yang saya pilih. Kalau Perspektif memang itu adalah pilihan saya karena nggak ada pilihan lain. Itu nggak ada apa-apanya, hanya satu meja, dua orang, waktu setengah jam.
jadi sangat miskin. Tapi karena waktu itu banyak kolesterol dalam siaran TV, banyak acara-acara yang memuakkan zaman Soeharto, jadi acara saya dianggap segar gitu. Jadi kalau saya boleh punya acara di TV lagi, maunya sih seperti acara ini. Oh, alhamdulillah, saudara-saudara. Siapa tahu nanti ada televisi yang melirik, saya bisa berdua dengan Pak Wimar Witular di acara di Belangon TV. Mudah-mudahan. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Pak, tadi ngomong tentang perspektif, perjalanan perspektif dari awal sampai akhirnya dulu pernah dibredel oleh Orde Baru tuh. Apa sih Pak pengalaman yang Bapak dapatkan di sana? Itu lucu sekali karena itu kan saya bilang itu di zaman kita itu penuh kolesterol dalam ucapan-ucapan Harmoko, menteri-menteri Soeharto. Jadi tiap nonton TV itu sebel gitu ya. Jadi saya suka nonton, mulai waktu itu saya nonton CNN Amerika, Larry King segala. Nah, jadi saya senang acara Larry King Show, terus diundang untuk bicara sama orang SCTV untuk berunding, mau dikasih proyek. Ceritanya waktu itu kalau berunding itu di Hotel Hilton lah, itu paling keren ya, kuenya enak, mahal, dan banyak bule lewat. Jadi orangnya mulai bilang masalah SCTV ini kita perlu corporate gini. Saya bilang, aduh saya capek nih, saya lagi nonton TV sebetulnya. Tapi menurut saya kalau TV mau disukai di Indonesia, yang penting dia punya acara yang bagus, kontennya. Oh ya bagus, terus apa acaranya? Ya talk show lah, format apa? Langsung bla 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 bla, karena saya hafal format saya. Oh bagus, bisa gak dinyatakan dalam 3 lembar kertas gitu ya? Bisa. Ya datanglah, nanti kita perkenalkan dengan supervisor kita. Saya datang ke kantor SCTV, ada orang Amerika yang tampangnya Hollywood lah, pakai keren gitu. Terus ada apa? Terus saya bilang, ya saya mau mengusulkan acara TV. Dia senang karena saya bisa bahasa Inggris. Tadinya kan dia udah pikir apa nih saya harus ngomong. Oh ya, idenya gimana? Bla 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 bla. Oh, terus saya ada 3 lembar kertas. Itu apa? Daftar tamu. Gak usah lah, kamu besok ke studio aja. Langsung Pak. Lo gimana? Sebenarnya ada konsepnya. Nanti aja kapan-kapan. Kok bisa? Ya tenang aja. Saya ini sudah 25 tahun di TV di Hollywood, dan saya produser Johnny Carson Show ya. Itu talk show yang paling itu. Dan I know a talk show host when I see one. Pasti pilihan saya benar. Ternyata ya ceritanya panjang, sukses itu. Betul. Sukses, Anda lihat sendiri, walaupun tidak dalam arti komersial, pokoknya disukai orang. Nah 5 tahun kemudian, si orang ini Steve Mathis datang lagi ke Indonesia dan ketemu sama saya. Wah, kamu udah jagoan, kaya ya? Enggak kaya sih. Cuma memang jagoan gitu. Senang, dia bangga bahwa dia merasa dia yang, ya kamu yang membuat saya jadi bintang. Kalau dia nggak ngapa-ngapain, cuma kasih kesempatan. Jadi senang saya, itu seperti Gus Dur juga. Orang yang percaya pada saya dan saya menggunakan kepercayaannya. Karena itu acara perspektif itu kan brand image banget Pak ya, keren banget zaman dulu. Keren. Ada ini image-nya, dan orang ingat perspektifnya ya Pak Wimar. Iya, dan betul identifikasinya itu kuat sekali. Dan kalau dilihat sekarang ininya, masih ada kan ini, rekamannya gitu ya. Anak zaman sekarang sih bilang, apa ya membosankan saya. Nggak ada musiknya, nggak ada apanya. Tapi orang zaman itu, waduh, Wimar Witular. Tapi dulu sempat yang dicabut oleh pemerintah itu soal tayangan apa sih Pak sebenarnya? Sebetulnya bukan tayangan tertentu, tapi ini laku sekali ya. Dan saya tidak sengaja menyerang Soeharto, tapi setiap ngomong tuh nyentil lah Soeharto. Jadi orang senang kalau kita nonton perspektif, bisa-bisa kita dapat satu kritikannya kan. Jadi orang menunggu-nunggu gitu ya. Nah, pemerintah Soeharto atau Harmoko khususnya menangkap gejala itu dan menegur studionya SCTV supaya Wimar itu sedikit dikendalikan. Ya silakan aja, kita nggak bisa mengendalikan dia. Dia bukan orang sini, bukan orang TV.
Jadi saya dipanggil sama direksi SCTV. Dia bilang ini seseorang di pemerintah minta saya tuh tiap minggu memberikan daftar pertanyaan. Sebelum tayang itu kan Ya, wah nggak ada saya baru daftar pertanyaan. Seperti orang pemain tenis nggak ada daftar pukulan backhand, forehand nggak ada. awalnya dari situ Pak ya. Iya, mulai dari situ. Karena saya menolak saja saya nggak tahu perasaan apa yang membawa saya konsekuen pada posisi itu. Karena ditawarin macam-macam fasilitas lah. Tapi akhirnya direksi manggil lagi. Mungkin Pak Wimar perlu liburan ke negeri Belanda kan? Anakis itu, oh mau bayarin tiket? Enggak, sendiri. Ya maksudnya saya diberhentikan. Ya tidak selamanya, nanti mulai lagi. Kapan mulai lagi? Ya kapan-kapan. Ya nggak pernah mulai lagi. Jadi di situ saya diberhentikan. Baru sekian tahun kemudian Muncul lagi Pak ya itu. enggak, ceritanya keluar. Oh iya. Jadi dari orang-orang yang tidak bisa disebut namanya, tahu yang secara pribadi minta saya ditutup itu adalah Harmoko dan Soeharto. Kecuali saya bisa diajak untuk memperkuat Soeharto. Kalau Bapak melihat tayangan televisi sekarang, Bapak lebih suka memilih tayangan program berita atau talk show Pak? Kalau berita perlu, jadi pasti harus ada satu acara berita yang saya nonton setiap siklus berita. Tapi untuk mengisi wawasan pengetahuan sih talk show itu bagus kalau talk show-nya bermutu. Tidak banyak talk show yang bermutu, tapi ada juga. Kalau tidak bermutu paling enggak menghibur lah. Saya kebetulan tadinya saya nggak senang sama Deddy Corbuzier yang tukang sulap. Tapi setelah dia punya talk show, saya senang karena dia spontan gitu. Ya. Jadi saya senang yang spontan-spontan. Gitu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Ini kemarin sempat ramai juga tentang guyon Gus Dur yang tentang polisi Pak. Ada polisi yang paling baik itu polisi tidur, Saya ketawa sendiri. polisi tidur, terus ada apa tuh polisi dan Jenderal Lugeng. Kalau Bapak melihat dari ketiga pilihan itu, Bapak juga pernah dekat dengan Gus Dur, sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya, itu saya setuju dengan Gus Dur sebagai joke. Betul. Itu jelas-jelas labelnya joke, kan Alisa yang menceritakan itu. Dan betul kok, yang jujur tuh hanya 3 itu. Tapi kalau secara faktanya sekarang, polisi yang baik banyak. Ini baik ini yang sekarang Menteri Dalam Negeri. Gitu. Terus ada banyak lah polisi yang baik, jadi tidak se-ekstrem itu. Kalau Bapak dekat juga dengan keluarga Gus Dur Pak ya, Bapak jika memilih berdiskusi itu lebih ke Alia Maya atau ke Yeni Wahid sih Pak? Oh ya, kalau Yeni itu kawan saya, jadi kita ngomong mengenai apa saja, bahkan di luar soal politik. Kalau Alisa ya kedalamannya soal Gus Dur, soal keislaman, Gus Duriannya. Tapi kalau sebagai sahabat itu adalah Yeni. Pak, sekarang jika kita berandai-andai ketika Bapak, kita ribon lah ya, kesuksesan Bapak dulu, jika diulangi dari sekarang, apa sih pilihan hidup Bapak ke depan Pak, kalau seumpama kita bisa ribon? Identitas Bapak kan rambut keribu, kritis seperti itu. Kritis dan kritik memang ada hubungannya. Jadi kalau orang boleh mengeluh dan mengeluhkan sesuatu yang hilang, saya tuh sedih keribunya hilang. Tapi kritisnya menurut saya nggak hilang karena dari dulu juga gini, nggak kritis banget, tapi juga nggak ngekor banget. Nah itu para konco pengalaman yang mungkin tidak pernah diceritakan beliau, mungkin baru dibuka di The Belakang TV ini nanti menjadi inspirasi bagi semua orang ketika beraktivitas, khususnya menjadi jurnalis. Ya tantangannya seperti itu ya Pak Wimar ya. Ya, saya tuh sangat lunak ya nasib saya tuh jadi jurnalis kan. Orang lain mah dihilangkan, ditenggelamkan, saya mah diperlakukan baik. Jadi saya terima kasih pada semua yang menahan saya, itu sangat manusiawi. Oke Pak Wimar, pertanyaan terakhir Pak Wimar berhubungan dengan reshuffle kabinet yang kemarin sempat diisukan. Setuju Pak dengan reshuffle kabinet saat ini Pak? Ya setuju kalau ada beberapa menteri diganti dengan yang lebih baik. Apakah itu istilahnya reshuffle atau tidak? Saya nggak tahu ya berapa orang yang harus ganti. Tapi jelas yang ada sekarang ini bukan orang-orang yang terbaik.
Sedangkan Jokowi adalah orang yang terbaik untuk jadi presiden. Jadi harusnya dia didampingi oleh orang-orang terbaik. Kasihan. Oke, para konco, itu tadi guyon waton yang banyak sekali inspirasi dari Pak Wimar. Kita akan lanjutkan di segmen Nendang Kondang setelah ini ya. Saya tuh sangat ingin ketemu dengan Mbak Im Wong karena dia itu sangat terkenal, gadis impian ya, di luar istri saya tentunya. Itu Yuni Syara. Jadi saya bermimpi kalau ada suaranya, bermimpi dan tentunya Gus Dur ya. Kalau Gus Dur yang mengisi saya secara intelektual, secara emosional, secara politik, itu orang paling hebat dalam sejarah Indonesia.